Izinkan saya pertama-tama mengucapkan selamat Natal. Merry Christmas. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Natal melenyapkan ketakutan. Mari kita mendasari firman Tuhan malam hari ini dengan dua ayat, yaitu Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya tidak tahu apakah corona yang sudah mengobok-obok hidup kita, mengobok-obok dunia lebih 2 tahun, membuat saudara juga ikut merana. Bisa secara fisik, bisa secara mental, bisa secara emosional, bisa secara finansial, atau hal-hal yang lain. Masih banyak orang ketakutan hari ini. Sudah vaksin, sudah booster, berkali-kali, tapi tetap gak punya nyali. Kesini takut, kesana takut, masih mengurung diri di rumah. Takut ketemu orang banyak, takut mendengar kata positif, takut mati. Saya tidak tahu apakah hari ini saudara masih mengalami ketakutan. Mungkin saudara mengatakan, ya tidak, saya berani datang ke gereja, saya berani ketemu orang banyak. Tapi permisi tanya, apakah hidup saudara memiliki ketakutan? Ada yang takut miskin, ada yang takut tabungannya habis, ada yang takut sakit, ada yang takut jelek, takut tua, atau ada yang takut istri. Menurut salah satu guru terbesar di China, Confucius, pernah dengar Konghucu? Konghucu satu hari pernah berkata demikian, di dunia ini ada 2 hal yang sulit dilakukan. Hal yang pertama adalah memasukkan ide kita ke otak orang lain. Dan yang kedua, yang sulit dilakukan adalah memasukkan uang orang lain ke kantong kita sendiri. Itu 2 sulit. Kalau saudara sukses yang pertama, bisa memasukkan ide saudara ke otak orang lain, itu namanya guru. Lao Shi. Apa? Nah, karena Lao Shi itu memasukkan ide ke otak. Kalau saudara bisa berhasil yang nomor 2, memasukkan duit orang ke kantong sendiri, itu namanya businessman, pengusaha, laupan. Apa? Laupan. Jadi laupan punya tugas memasukkan duit orang ke kantong dia. Tapi kalau hari ini saudara bisa sukses dua-duanya, yang pertama dan kedua, itu namanya laupo. Apa? Laupo istri. Istri ini macam ya. Sebab dia itu bisa ngegurui suaminya. Memasukkan konsep dia ke otak suami. Dan dia bisa memasukkan duit suaminya ke kantong dia. Nah, itu namanya laupo apa? Istri itu memang hebat ya. Sehingga hari ini cukup banyak suami tunduk dan takut sama istri. Permisi tanya, sehari ini saudara takut apa coba? Ya, takut gagal, takut bangkrut, takut sakit corona, takut om yang paling jahat. Ada om yang paling jahat, Om Ikron namanya. Ditakutin, Om Ikron datang, takut. Ya kan? Takut apa? Takut mati. Waduh, kapan kalau gue mati bagaimana ya? Nah hari ini saudara, dunia penuh dengan ketakutan. Penuh dengan bencana yang saudara tidak bisa tafsir, saudara tidak bisa tebak. Ya, misalnya gempa di California Utara, Desember tanggal 20, 4 hari lalu. Ya, itu 45 mil dari Eureka. Skala Richter 6,2. Cukup besar saudara. Nah ditafsirkan apakah kita di sini, California Selatan juga akan mengalami. Walahu alam, gak ada yang tahu. Gak ada yang bisa menebak. Seperti tornado yang menghantam Kentucky misalnya. Ribuan rumah ludes.
rata dengan tanah. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ribuan mengungsi, ya, puluhan yang mati, dan masih ada belasan yang hilang yang sampai hari ini belum ketemu. Dunia kita hari ini terus ada bencana, saudaraku, bukan hanya 2 tahun ini saja, tidak. Dunia kita terus akan ada bencana. Sakit penyakit, bencana alam, penderitaan, kesusahan, kemiskinan, kelaparan, peperangan, terus akan ada, firman Tuhan mengatakan sampai hari kiamat. Sampai Yesus datang kedua kali ke muka bumi ini sebagai hakim segala hakim, raja segala raja. Kita yang masih di dunia akan terus menghadapi berbagai macam bencana dan penderitaan. Itu sebabnya di mana ada manusia, di situ ada ketakutan. Itu hukum universal. Di mana-mana. Jangan, di sini aku menakutkan ya, aku pindah. Saudara pindah kemana saja, asal namanya bumi, tetap ada ketakutan. Di mana ada manusia. Sebab apa? Sebab ketakutan itu adalah akibat dari dosa. Ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh dalam dosa, maka pada detik itu mereka melanggar firman Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Pada detik itu ketakutan masuk ke dalam hidup manusia. Ketika Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan memberikannya kemudian kepada Adam. Pada saat itulah ketakutan muncul. Ketika Tuhan berkata, "Hei Adam, di manakah engkau?" Adam berkata, "Ya Tuhan, aku di sini, aku bersembunyi, aku takut." Takut mulai masuk. Aku takut sebab aku telanjang. Oh, dia mulai mengenal yang baik dan yang jahat. Dan sejak hari itu, semua manusia di bawah keturunan Adam berstatus orang berdosa. Kita punya marga yang sama, kita punya status yang sama dengan Adam dan Hawa. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu hukum universal. Termasuk bayi dalam kandungan ibunya sudah berstatus orang berdosa. Sini. Suatu hari ada seorang pria, orang Chinese, menikah dengan seorang wanita, orang Afrika hitam. Lahir, setelah setahun lahir seorang bayi, laki-laki. Cakep, walaupun ada sedikit putih, sedikit hitam. 3 bulan kemudian, anak itu meninggal. Lalu mereka sedih, khususnya si ibu yang melahirkan. Sedih sekali. Kenapa? Kenapa baru 3 bulan harus mati, lalu akan dikubur? Nah, waktu di pekuburan, ketika peti itu mau diturunkan ke tanah, yang jadi ibu itu nangis, meraung-raung. Orang-orang pada kaget. Aku tahu siapa yang buat ini mati. Aku tahu anakku kenapa mati, penyebabnya apa. So, teman-temannya dan famili yang deketin. Kenapa you sedih begitu? Ya aku tahu, ini semua gara-gara suamiku. Hah? Kaget mereka tanya, gara-gara suamimu? Ya, sebab buatan Cina itu memang tidak tahan lama. Ini humor sindiran, saudara, made in China itu gak tahan lama. Di dunia ini ada sebagian manusia masih diskriminatif. Menganggap orang lain itu lebih jahat, lebih bersalah, ya, lebih berdosa. Sebenarnya di mata Tuhan sama saja. Hari ini saudara hadir di sini, saudara dan saya sama saja. Kita sama-sama orang yang berdosa. Jangan merasa kamu lebih suci, lebih hebat, lebih kudus, lebih benar dari orang lain. Tidak, di hadapan Tuhan dosa kecil dan dosa besar sama saja. Itu sebabnya kita sama-sama mengalami ketakutan. Ada kekhawatiran, ada ketakutan dalam hidup ini. Lalu manusia yang takut itu mulai mencari jalan. Berusaha bagaimana mengatasi ketakutan. Bagaimana menyelesaikan dosa. Berbagai macam usaha. Filsafat, ilmu
pengetahuan, ya, hukum agama, usaha berbuat baik, bantu orang miskin, bantu yatim piatu, ya, kasih zakat, sembayang ini, sembayang itu, berbagai macam cara. Tidak heran di muka bumi ini ada begitu banyak agama, filsafat, dan kepercayaan. Tapi Alkitab bilang, usaha manusia itu sia-sia. Gak ada satu manusia pun yang mampu menyelesaikan dosanya. Gak ada satu manusia pun dengan usahanya sanggup mencari Allah yang di sorga. Usaha manusia adalah sia-sia. Hanya ada satu cara yang akan berhasil, yaitu Tuhan yang harus turun ke dunia ini. Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang harus mencari manusia. Itu jalan yang terbaik. Itu jalan yang paling benar. Itulah sebabnya Yesus Kristus, Tuhan dan Kristus tadi dikatakan, dia harus turun ke dunia ini. Itulah kemuliaan Allah yang maha tinggi. Kemuliaan Allah yang terbesar adalah ketika dia rela mengutus Yesus Kristus yang tadinya kekal di sorga, rela turun masuk ke dunia yang sementara, yang maha suci masuk ke dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang tidak terbatas, membatasi dirinya dengan darah dan daging, menjadi manusia, bahkan menjadi bayi yang lahir di palungan. Puji Tuhan, itu kasih Tuhan yang maha besar, itu kemuliaan Tuhan yang maha besar. Itu sebabnya tadi firman Tuhan di ayat 14 itu nyanyian yang pertama, nyanyian Natal mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera diberikan kepada setiap orang yang berkenan atau percaya kepadanya. Berita Natal dari mulut malaikat di Natal pertama adalah apa? Jangan takut. Saudara melihat? Ketika manusia di dalam ketakutan, Tuhan menjawab, jangan takut, aku memberitahukan kepadamu, kata malaikat. Kesukaan yang besar, sukacita sorga, yang melampaui apapun di muka bumi ini, yaitu Kristus Tuhan telah lahir. Istilah Kristus berarti apa? Mesias. Kristus berarti yang diurapi. Kristus berarti yang sah. Yang sah, yang layak, yang pantas. Menjadi juru selamat. Mesias adalah Kristus, Yesus Kristus. Nah istilah Tuhan itu artinya apa? Tuan. Yang memiliki segala sesuatu. Tuan yang mengontrol segala sesuatu. Termasuk mengontrol ketakutanmu. Dan akan menyelesaikan ketakutanmu. Dan dialah Yesus Kristus. Firman Allah. Yang kekal itu rela menjadi manusia. Saudara tanya, oh Pak, kenapa dia harus jadi manusia? Sebab Yesus simpati dan empati dengan kita manusia. Dan dia memilih menjadi manusia. Dia Allah, dia menjadi manusia. Supaya dia bisa menghubungkan manusia dengan Allah. Membawa kita, manusia yang berdosa, kembali kepada Allah Bapa di sorga. Yang Maha Kudus. Itu sebabnya Yesus memiliki dua natur. 100% manusia, 100% Allah. Dua sifat ini memungkinkan Yesus Kristus menjadi pengantara kita kepada Bapa di sorga. Nah saya tanya, saudara pernah lihat semut gak lagi ngambil makanan tuh, gula ataupun sisa makanan di dapur saudara? Saudara lihat semut gak jalan-jalan itu? Ya, semut ketemu semut biasanya manggut dulu kan? Mereka saling bantu. Nah, waktu saudara lihat semut, apa yang saudara lakukan? Matiin aja. Sekali pencet, mati 7. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara melihat semut lagi membawa sesuatu, entah gula, entah apa, ya, dan saudara pengen membantu semut, bagaimana caranya? Jadi semut. Saudara gak bisa mengatakan, mut, gua bantuin lu ya. Begitu tangan saudara datang, semutnya bilang apa? Tangan raksasa. Lari, betul nggak? Cara menolong semut adalah harus menjelma menjadi semut. Setelah jelma menjadi semut, saudara deketin dia. Mut, saya bantu kamu ya. Lalu dia manggut, saudara ngambil. Itu yang Yesus lakukan. Contoh yang paling sederhana. Yesus ingin menolong kita manusia berdosa.
Dia harus menjadi manusia supaya bisa membawa kita manusia berdosa kembali kepada Bapa yang di sorga. Dia empati, dia mengerti, dia simpati dengan semua kita. Puji Tuhan, berita Natal pertama adalah jangan takut. Jadi soal menyelesaikan dosa bukan soal usaha, soal apa? Soal hati. Jangan takut, sebab ketakutanmu akan diganti dengan apa? Sukacita yang besar. Sukacita dari sorga. Semua usaha mustahil. Hanya sukacita dari sorga bisa menyelesaikan ketakutan kita. Hanya sukacita dari sorga bisa melenyapkan ketakutan kita. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi soal apa? Soal hati. Apakah hatimu siap menerima sukacita sorga itu? Kesukaan yang besar. Siap gak hatimu? Ketika saudara membuka hati, menerima sukacita sorga di dalam Yesus Kristus, pada saat itu ketakutanmu akan dilenyapkan. Kenapa? Sebab sukacita itu adalah sukacita pengampunan dosa. Seluruh dosamu diampuni dan dihapuskan dan dilupakan oleh Tuhan. Sukacita itu adalah suka yang memberi damai sejahtera. Dan sukacita itu adalah sukacita yang memberi jaminan, garansi, pasti masuk surga. Nah kalau saudara memiliki itu, masih takut gak? Apa yang mau ditakuti? Ketakutan akan lenyap. Saya kemarin tuh ke Bank of America, ya, mau ambil cash di ATM, mau beli hadiah. Lalu saya menuju ke ATM, saya masukkan kartu saya pilih ngambil uang 500. Nah anehnya, begitu hitungnya kok lama, begitu keluar saya lihat uangnya banyak. Kaget saya, loh saya tadi salah ketik gak? Oh 500 kok, saya hitung duitnya 5.500. Wah saya pikir ini pasti salah sebab checking account saya nggak ada uang sebanyak itu. Ya, lalu saudara kira pendeta nggak bisa mikir, wah ini gua ambil gak ya? Tergoda juga kan, ini Natal ini. Ada dua suara di hati saya. Ambil aja tuh, bukan salah kamu, itu keluar begitu kan. Ambil aja. Terus ada suara lain bilang, tunggu dulu, ada kamera. Ada kamera yang lihat, siapa yang ngambil ini? Lu main tilep aja di duit bank, ya kan? Lu lebih baik kembalikan. Nyata bilang, udah ambil aja. Lalu saya ambil tekad, kembalikan. Ada kamera kok, ya betul gak? Ditambah lagi, bukan hanya ada kamera, ada Bapa di surga melihat, betul gak? Kadang kita lupa, ada Tuhan punya kamera, di mana saja kan? Saya mau kembalikan. Nah udah, saya ambil uangnya, saya cabut saya punya kartu, waktu cabut kartu saya, muncul tulisan, congratulations. Kamu adalah customer yang ke-5.000 hari ini. Wah, nomor 5.000. Dan kamu dapat bonus $5.000. Merry Christmas. Wah, saya seneng. Wah, ini untuk saya. Wah, saya tekad besok Natal, aku mau traktir teman-teman makan. Wah, ya. Udah saya ambil uangnya, saya balik badan. Begitu balik badan ada yang tepok saya. Tak. Saya langsung kaget. Terbangun dari tidur. Ini namanya ilustrasi imajinatif. Tapi saya yakin kalau itu benar terjadi, kamu dapat bonus $5.000. Seneng gak? Seneng gak? Sukacita gak? Saya yakin kalau dapat bonus itu pasti senang. Cuma 5.000. Nah saudaraku, sukacita sorga yang sangat besar itu, kesukaan besar itu, yang mengampuni dosamu, yang memberimu damai sejahtera, yang memberimu hidup kekal, itu jauh lebih mahal dan lebih besar dari $5.000. Amin? Itu sebabnya semua yang di dunia ini, yang sifatnya sementara, tidak mungkin bisa melenyapkan ketakutanmu. Haruslah dari Tuhan yang dari sorga. Haruslah dari yang kekal, yaitu Yesus Kristus yang maha kekal. Dia mampu melenyapkan semua ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiranmu. Amin.
bila besok kau harus mati, apakah kamu yakin semua dosamu sudah diampuni? Kamu yakin kamu pasti diterima di sorga? Kira-kira di pintu sorga kamu mau ngomong apa? Kalau malaikat tanya, atas dasar apa saya izinkan kamu masuk ke dalam? Jika kamu belum yakin, buka hatimu. Malam ini, perbaharui imanmu. Percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Maka Dia akan membuka jendela sorga. Mencurahkan sukacita sorga itu. Dalam hatimu. Hatimu diubah menjadi baru. Sebab apa? Sebab kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Membayar seluruh hutang dosamu. Dan dosaku juga. Semua manusia. Yang sungguh-sungguh percaya berkenan kepada Tuhan. Menerima pengampunan dosa. Pak, buktinya apa, Pak? Apa buktinya Yesus itu bisa mengampuni dosaku? Mungkin saudara bertanya. Buktinya cuma satu. Yesus bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Kamu boleh curiga, kamu boleh tidak percaya, tapi jangan cepat-cepat ambil keputusan bahwa Yesus tidak bangkit. Silakan kamu periksa semua catatan sejarah di muka bumi ini. Silakan saudara membaca misalnya Britannica, itu salah satu ensiklopedia yang terkenal di muka bumi itu. Di situ mencatat tentang Tuhan Yesus. Sejarah hidupnya. Mulai dari dia lahir sampai dia bangkit dan sampai dia naik ke sorga. Itu catatan sejarah yang tidak bisa disangkal oleh manusia. Lebih dari semua tokoh-tokoh yang akan ada di muka bumi ini. Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit. Silakan keliling museum-museum terkenal di seluruh dunia. Di situ ada catatan tentang Yesus Kristus. Saudara tahu di muka bumi ini ada berapa kalender? Kita ada kalender Jawa. Ya, yang dipakai oleh dukun-dukun, Mak Emot dan kawan-kawan. Kita ada kalender Chinese yang lebih tua dari kalender internasional, tapi hanya dipakai oleh sebagian orang Chinese dan waktu kita hari raya Imlek. Di bumi ini ada kalender Arab, hanya dipakai oleh sebagian orang Arab. Ada kalender Yahudi, dipakai oleh sebagian orang Yahudi. Tapi seluruh dunia pakai kalender apa? Internasional. Internasional, Masehi. Ukuran Yesus Kristus. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, sadar atau tidak sadar, seluruh dunia sedang mengakui bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Tuhan, Dia yang mengontrol segala sesuatu. Dia yang memiliki segala sesuatu. Dan Dia sanggup menolongmu malam ini. Amin. Dan suatu hari, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, semua lutut harus berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini boleh gak ngaku, tapi suatu hari engkau harus mengaku Dia adalah Tuhan. Dan semua bibir dan lidah harus mengatakan, Engkaulah Tuhan, Raja segala raja, Hakim segala hakim, seluruh umat manusia. Amin. Saudaraku yang kekasih, hari ini banyak manusia yang menaruh harapannya kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar. Misalnya ada orang pikir, oh kalau aku punya harta kekayaan yang banyak, bahagialah aku. Semua ketakutanku akan hilang, itu salah besar. Contoh, Adolf Merkel, dia seorang yang terkaya di Jerman. Dia mati bunuh diri, melompat mendabrakkan tubuhnya di kereta api yang sedang jalan. Orang terkaya di Jerman. Sudah pikir, oh kesohoran, ketenaran, bisa membuat aku bahagia dan sukacita. Salah besar. Contohnya Michael Jackson. Dia meninggal karena kelebihan overdosis dari minum obat bius pada usia 50. Lalu kekuasaan, ada orang pikir, oh dengan kekuasaan aku bisa mendapat kebahagiaan. Salah besar. Contohnya saudara, Getulio Vargas, dia adalah presiden Brazil. Sebelum menyelesaikan pemerintahan dia menembak dirinya dekat jantungnya dan mati. Ada orang pikir, oh kecantikan bisa membuat aku bahagia dan sukacita. Salah besar saudara, Marilyn Monroe. Dia terkenal wanita yang tercantik
di dunia ini. Semua laki-laki Amerika katanya bisa tergila-gila dengan dia. Gak dapat orangnya, minimum dapat posternya. Dia juga mati, minum alkohol dan obat depresi, overdosis, mati saudara. Usianya waktu itu masih 36 tahun. Ada orang bilang, oh yang penting kesehatan fisik, gak kena sakit penyakit, gak kena corona. Ya aku udah bahagia, sukacita. Salah besar saudara, Tierra Costa contohnya. Dokter yang pinter, terkenal di Prancis. Dia mati bunuh diri karena merasa namanya dicemarkan di televisi. Kasihan sekali, usianya baru 38 tahun. Dokter yang pintar dan hebat. Semua yang saya sebutkan tadi saudaraku, contoh-contoh itu adalah bersifat sementara. Engkau tidak butuh itu. Semua yang sementara tidak akan melenyapkan ketakutanmu. Hanya yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Tuhan Kristus yang sanggup melenyapkan ketakutanmu. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun ini, kita tidak tahu tahun depan, masih berkabut, masih kabur, tidak ada yang jelas. Kita tidak tahu akan lebih baik atau lebih buruk, tapi satu hal kita tahu, Tuhan mengontrol tahun depan dan setiap hari. Dia bisa menolongmu, melenyapkan ketakutanmu, melenyapkan kekhawatiranmu, dengan penuh harapan, penuh kemantapan, engkau akan diberkati, menginjak tahun yang baru. Asal kamu sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadanya. Amin. Maukah hari ini engkau membuka hatimu? Menerima dia menjadi juru selamatmu? Kalau saudara belum yakin, terima dia. Kalau saudara pernah dengar dan masih ragu-ragu, perbaharui imanmu. Saya yakin Natal ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaharui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara pulang dengan keyakinan, kemantapan, dan menginjak tahun depan dengan berkat yang baru, berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Maukah saudara hari ini memperbaharui imanmu? Amin. Sebagai hamba Kristus malam ini saya mau berdoa untukmu. Asal kau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan rendah hati, Dia pasti memberkatimu. Mari kita doa. Yang menerima Kristus dan memperbaharui iman, ikuti doa saya. Satu kalimat demi satu kalimat, musik lebih pelan. Tuhan Yesus, malam ini saya sungguh-sungguh mengerti firman-Mu. Kau lahir untuk saya, Kau mati untuk saya, Kau bangkit untuk saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya, Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamatku dan Tuhanku. Aku berjanji mau setia percaya sampai aku mati. Terima kasih Tuhan. Saya hari ini memperbaharui iman saya. Mau mengasihi Tuhan, mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan. Sampai nafasku yang terakhir. Saya berdoa dan bertekad dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat saya. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang sungguh-sungguh tulus dan rendah hati, menerima Tuhan Yesus pada malam hari ini sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, tulis nama mereka dalam kitab kehidupan menjadi milik-Mu selama-lamanya. Yang belum percaya, Tuhan berikan iman percaya. Yang memperbarui iman, Tuhan beri iman yang teguh. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka dari segala mara bahaya, lindungi mereka dari semua sakit penyakit, berikan kesehatan jasmani dan rohani, berkati hidup mereka dengan damai sejahtera, sukacita pengampunan, jaminan hidup kekal, dan berkat-berkat yang berlimpah Tuhan, memasuki tahun yang baru dengan anugerah baru dan berkat yang baru. Meteraikan mereka menjadi milik-Mu Tuhan, dan biarlah seluruh hidup mereka dipersembahkan untuk kemuliaan-Mu. Berdoa, bersyukur, dan meminta berkat dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan penolong kami, sahabat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin.